Miho Kanno dan suaminya, Togawa, memiliki satu idola yang sama, seorang petarung MMA terkenal bernama Keiji Naito. 1年ぶりの勝利じゃない。すごい。さすが寝技のスペシャリスト。三角締めなんて感動しちゃったよ。私も生で見たかったな。遅いからだよ。お、勝利者インタビュー。今日は1年ぶりの勝利でしたね。今日の勝利は格別なものだったんじゃないでしょうか。そうですね。1年ぶりの勝利だったんですけど、まあ自分の強さを証明できたと思って。Bagi mereka, Naito bukan sekadar atlet biasa. Setiap kali menghadapi kekalahan, ia selalu bangkit kembali. Semangat pantang menyerah itulah yang membuat pasangan ini begitu mengaguminya selama bertahun-tahun. Suatu hari, Miho beruntung bisa bertemu langsung dengan Naito di tepi sungai dekat stasiun. Dengan gugup, ia meminta berjabat tangan dan berfoto bersama. Meski awalnya terlihat dingin karena sedang berlatih, Naito akhirnya mengizinkannya berfoto. やっぱり私、内藤さんのファンなんです。先日の試合見ました。すごかったです。ありがとう。握手してもらってもいいですか？今練習中なんで。ああ、いいよ。応援ありがとうございます。写真も撮ってもらってもいいですか？写真はちょっと。大丈夫ですよ。撮ろうと。ありがとうございます。ありがとうございます。これ SNS に上げても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ありがとうございます。じゃあ失礼します。頑張ってください。Saat pulang ke rumah, Miho menunjukkan foto tersebut kepada Togawa. Togawa langsung iri sekaligus kagum. Ia tidak menyangka istrinya bisa bertemu langsung dengan idolanya. Bahkan dengan bercanda ia meminta agar suatu hari Naito bisa diajak berkunjung ke rumah mereka. サインもらわなかったの？もらえるわけないじゃない。練習中だもん。写真撮ったんだからサインぐらいもらえんだろう。私も欲しかったけどちょっと無理だった。今度会ったらさ、内藤をうちに連れてこいよ。なんかうちの旦那が飲みたがってとかなんとか言ってさ、ご馳走するから。無理よ。なんで？無理。無理じゃないだろ無理無理。こんな狭い家に連れてこないし、来ない。一度でいいからさ、内藤の寝技受けてみたいんだよ。寝技のスペシャリストのさ、俺の夢なんだよ。うちに連れてきてくれよな。見してよ。いいな。いいでしょ。Tak lama kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Setelah foto itu diunggah ke media sosial, Miho menerima pesan langsung dari akun Naito sendiri. Awalnya ia mengira itu hanya akun palsu, tetapi ternyata benar-benar Naito. Naito mengatakan bahwa ia sering berlari di sekitar daerah tempat tinggal Miho. Ia bahkan menawarkan tanda tangan sebagai ucapan terima kasih karena telah mengunggah foto mereka bersama. Miho tentu sangat senang dan langsung memberitahu Togawa. 本人だよ。SNS からダイレクトメール送ったけど大丈夫？すみません。すごく驚いてます。大丈夫です。先日はお忙しいのに写真を撮ってもらってありがとうございました。家宝にします。アホさんは川沿いに住んでるの？はい。そう。いつも川沿いで10時からランニングしてるから、次会ったらサインぐらいならしてあげるよ。本当ですか？私の主人もファンなんで喜びます。へえ、結婚してんだ。いいですよ。何枚でも書きますよ、サインぐらい。
Pertemuan berikutnya berjalan lancar. Naito memberikan tanda tangan yang sudah lama diimpikan pasangan tersebut.いやどうも。早速サインもらいに来ました。わかりました。ありがとうございます。はいどうぞ。ありがとうございます。それじゃあ。はい、頑張ってください。Namun, setelah hubungan mereka sedikit lebih akrab, Naito mulai meminta bantuan yang tidak biasa. Ia mengaku rumahnya sangat berantakan karena jadwal latihan yang padat menjelang pertandingan. Karena kesulitan mencari orang yang bisa membantu, ia meminta Miho untuk datang dan membantu membersihkan rumahnya. 頼みがあるんだけど、家の掃除を手伝ってくれないかな。掃除ですか？無理だよね。変なこと頼んでごめんね。すごく俺の家が汚れてたから一人じゃどうしようもなくて手伝ってくれないかなって思って。いいですよ。昼から夕方までなら大丈夫です。今度手伝わせてください。ただいま。お帰りなさい。 Ketika Miho menceritakan permintaan tersebut kepada Togawa, reaksinya justru sangat antusias. Baginya, kesempatan masuk ke rumah seorang atlet terkenal adalah sesuatu yang luar biasa. Ia bahkan mendorong istrinya untuk menerima tawaran itu. もったいぶらずに教えろよ。実は写真を SNS にアップしたらメッセージが来てね、サインくださいって伝えたらなんとかいただきました。でかした。すごいじゃないか。マジか。そうでしょ？内藤とメル友だったら教えろよ。ごめん、あなたを驚かせたくて。内藤なかなかサインしないんだよ。長年の夢だったんだよね、サインもらうの。でね、内藤さんの家に掃除頼まれたんだけど、どうしたらいいと思う？あなた。家の掃除？内藤さんの家を掃除してくれないかって頼まれた。内藤の家の？そう、試合前で家が汚れて大変なんだって。掃除する人探してるんだけど、なかなか見つからないみたい。お前内藤の家行けるの？謝礼も出すって。謝礼なんていらないよ。ぜひ行ってこいよ。いいの？いいに決まってんだろ。もっと仲良くなってうちに連れてこいよ。連れてこれるわけがないじゃない。何が好きとか好物、あと好きなお酒とかさ、とにかく好きなもの聞いてこいよ。何でもいいから。借金してでも俺がご馳走するって。何言ってんの？ Beberapa hari kemudian, Miho datang ke rumah Naito. Ia merasa gugup karena akhirnya bisa melihat langsung kehidupan sehari-hari idolanya. こんにちは。ちょっと早く来ちゃったんですけど、大丈夫ですか？はい。お邪魔します。どうぞ。
どうしたの？そんなキョロキョロして。すみません。 Awalnya, suasana berjalan biasa saja. Mereka mengobrol tentang pertandingan, tentang bagaimana Miho dan Togawa menjadi penggemar berat Naito, serta kenangan mereka saat menonton pertandingan secara langsung beberapa tahun lalu. Namun seiring berjalannya waktu, suasana mulai berubah. Naito yang selama ini terlihat sebagai sosok pahlawan dan panutan mulai menunjukkan sisi dirinya yang berbeda. Ia memanfaatkan kekaguman Miho untuk mendekatinya secara pribadi. Miho sempat menolak dan berusaha menjaga batas karena ia sudah menikah serta masih menganggap Naito sebagai sosok yang sangat dihormatinya. Di sisi lain, Naito terus memainkan perasaan Miho. Ia membuatnya merasa istimewa dengan mengatakan bahwa dirinya berbeda dari penggemar lain. Ia meyakinkan bahwa perhatian yang diberikan bukan sekadar karena statusnya sebagai penggemar. Miho berada dalam situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia sadar bahwa apa yang terjadi tidak seharusnya dilakukan. Namun di sisi lain, ia juga berhadapan dengan sosok yang selama ini dianggap sebagai pahlawan dan inspirasi hidupnya. Konflik batin itu membuat Miho perlahan kehilangan penilaian yang objektif. Sosok Naito yang selama ini terlihat sempurna, mulai mengaburkan batas antara kekaguman dan kenyataan. からかわないでください。いいじゃないですか。ダメです。好きなんでしょ？ Setelah kejadian tersebut, Miho pulang dalam keadaan masih terguncang. Pikirannya kacau. Sulit untuk benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi antara dirinya dan Naito. Sepanjang perjalanan pulang, ia hanya diam, tenggelam dalam kebingungan, dan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Namun sesampainya di rumah, Miho memilih untuk tidak menceritakan apapun kepada Togawa. Ia tersenyum seperti biasa, berusaha bersikap normal, dan menyembunyikan seluruh kegelisahannya di dalam hati. Semua yang terjadi, ia pendam sendiri, tanpa ada satupun yang ia ungkapkan kepada suaminya. しっかりやってきたんだろ？なあ、すっげえ期待してたのに。なあ、次やったら俺がどれだけファンかってこと伝えろよ。あと俺がどれだけ愛してるかってことも伝えるんだぞ。次掃除の依頼があるかなってわからないわよ。そうだよな。早く帰ってきたのに。風呂掃除でもするか。ありがとう。Setelah kejadian tersebut, Miho semakin sering dipanggil ke rumah Naito. Awalnya hanya untuk membantu pekerjaan ringan atau sekadar menemani berbincang. Namun lama-kelamaan, pertemuan mereka menjadi semakin rutin. Miho selalu memenuhi permintaan Naito dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya.
どうした？やりに来たんだろ？脱がして。Ironisnya, Togawa sama sekali tidak menaruh kecurigaan. Baginya, hubungan itu hanyalah hubungan antara seorang penggemar dengan idolanya. Ia bahkan merasa senang karena istrinya bisa semakin dekat dengan sosok yang selama ini mereka kagumi bersama. Hari demi hari berlalu, Miho mulai sering menemani Naito saat berlatih. Ia melihat langsung perjuangan sang petarung dalam mempersiapkan pertandingan. Tanpa disadari, rasa kagum yang awalnya hanya sebatas penggemar perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Setiap kali Naito berlatih, Miho ada di sana. Setiap kali Naito membutuhkan teman bicara, Miho datang. Bahkan ketika Naito bertanding, Miho terlihat berada di dekatnya, memberikan dukungan layaknya orang yang memiliki hubungan spesial. Hubungan mereka yang semakin dekat membuat Miho perlahan menjauh dari kehidupan rumah tangganya sendiri. Namun Togawa tetap tidak menyadari perubahan tersebut. Ia masih percaya penuh kepada istrinya dan tetap menganggap Naito sebagai pahlawan yang tidak mungkin berbuat salah. よーし、ナイトすげえなこれずっと勝つんじゃないかな。いや、すげえなナイト強いよな。すっげえ体もなんか引き締まったな。前よりすげえどんなトレーニングしてんだあいつ。本当だよ。すげえなすごいね。いや俺勝つと思ってたんだよ絶対。相手も強かったけどな。三角締めすごかったな。すっごいんだよ寝技の数ナイトって。そうだね。1ヶ月後の試合、私のヒーローは勝利した。私の心はまた内藤に励む。 Sampai akhirnya, sebuah kejadian mengejutkan mengubah segalanya. Suatu hari, sebuah paket misterius tiba di rumah mereka. Di dalamnya terdapat sebuah CD yang dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal. Karena penasaran, Togawa memutarnya. Betapa terkejutnya ia saat melihat isi rekaman tersebut. Rekaman itu memperlihatkan kedekatan antara Miho dan Naito selama ini. Semua momen yang selama ini tidak pernah ia ketahui tersimpan di dalam rekaman tersebut. Seketika dunia Togawa seakan runtuh. Yang lebih menyakitkan lagi, CD tersebut ternyata memang sengaja dikirim oleh Naito. Seolah-olah sang petarung ingin memperlihatkan kepada Togawa kenyataan yang selama ini tidak ia ketahui. Kiriman itu terasa seperti sebuah pesan bahwa Miho kini telah menjadi bagian dari kehidupan Naito, sementara Togawa hanya bisa menyaksikan semuanya dari kejauhan. Pria yang selama ini ia anggap sebagai pahlawan, ternyata telah merebut sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Sosok yang selama bertahun-tahun ia kagumi, justru menjadi orang yang menghancurkan kepercayaannya. Di hadapan layar, Togawa hanya bisa terdiam. Ia tidak tahu harus marah kepada siapa. Kepada idolanya yang telah mengkhianati kepercayaan para penggemarnya, atau kepada Miho yang selama ini diam-diam menjalin kedekatan dengan pria lain. Film ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana seseorang yang sangat mengidolakan figur publik dapat terjebak dalam hubungan yang tidak sehat ketika rasa kagum berubah menjadi kedekatan pribadi. Sosok pahlawan yang selama ini dipandang sempurna, ternyata memiliki sisi gelap yang jauh berbeda dari citra yang ditampilkan di depan publik. Pada akhirnya, film ini menjadi pengingat bahwa tidak semua orang yang terlihat hebat di depan umum memiliki kehidupan pribadi yang sama mulianya. Terkadang, sosok yang kita anggap pahlawan justru bisa menjadi sumber kehancuran ketika batas antara kekaguman dan kenyataan mulai menghilang.